Bab 536. Artinya kamu bukan cuma bodoh, tapi juga buta dan nggak berotak. Kata seseorang yang diseret keluar dari kereta kuda dengan ekspresi murka. Kalau dia masih berotak, dia nggak akan mungkin melakukan hal seperti ini. Dia itu cuma seorang jenderal yang memimpin prajurit. Wajar saja dia nggak punya otak. Para prajurit ini benar-benar jauh lebih licik daripada penjahat. Para penjahat biasanya hanya ingin memeras kekayaan orang. Tapi, kalian bukan hanya mau memfitnah orang, juga membunuh orang. Nggak ada gunanya bicara omong kosong dengan sekelompok orang rendahan ini. Di bagian belakang kereta kuda, para pria yang diseret keluar dari kereta kuda pun memaki dengan penuh amarah, seolah-olah diseret keluar dari kereta kuda oleh sekelompok prajurit adalah hal yang sangat memalukan. Lancang, cuma sekelompok pedagang saja berani bersikap begitu nggak sopan terhadapku. Pengawal, tangkap mereka, bunuh siapapun yang berani melawan. Perintah Satria dengan marah sambil menunjuk ke arah sekelompok orang itu. Satria adalah pejabat militer tingkat kelima bawah. Meskipun posisinya masih belum setinggi pejabat sipil, dia tetap adalah seorang pejabat. Pedagang memiliki status yang terendah dan seharusnya bersikap sopan terhadapnya. Namun, sekelompok orang itu malah berani memakinya. Pasukan komando daerah menghunuskan pedang mereka, tetapi Wira, Danu, David, dan yang lain masih tetap terlihat tenang. Beraninya kalian menodongkan pedang ke arah kami. Dasar nggak tahu aturan. Belasan pria itu langsung murka. Mereka melepaskan jubah tebal yang mereka pakai, lalu mengeluarkan topi mereka dan memakainya. Setelah melihat baju dan topi yang dipakai sekelompok orang ini, para prajurit dari pasukan komando daerah langsung tercengang. Satria juga langsung ketakutan dan menjadi jauh lebih sadar. Dia bertanya, siapa kalian sebenarnya? 12 orang itu mengenakan pakaian khas yang biasanya dipakai sarjana kabupaten. Jika hanya sarjana kabupaten, mereka tidak perlu ditakuti. Namun, mereka juga memakai topi bunga. Biasanya, hanya orang yang sudah lulus ujian kerajaan yang boleh memakai topi bunga. Salah satu dari mereka juga mengenakan topi pejabat, pakaian sarjana kerajaan, dan sepatu pejabat. Aturan Nuala dalam berpakaian sangatlah ketat. Jadi, pakaian yang dikenakan seseorang harus sesuai dengan aturan kerajaan. Jika dinilai dari pakaian 12 orang ini, yang satu adalah sarjana kerajaan, sedangkan 11 lainnya adalah sarjana provinsi. Aku Nohan Lolana dari Kabupaten Kalana, sarjana provinsi tahun agung ke-18. Aku Japa Sukandi dari Kabupaten Hiloka, sarjana provinsi tahun agung ke-15. Aku Dewari Lintoro dari Kabupaten Pirola, sarjana provinsi tahun makmur pertama. Aku Wiryawan Gunadi, sarjana kerajaan tahun makmur ketiga. Aku juga adalah penyusun materi untuk Akademi Hanali. Keluarga kami sedang berkabung. Aku Pramana Sudarto dari Kota Pusat Pemerintahan Lokana, sarjana provinsi tahun makmur pertama. Sekelompok orang itu melaporkan identitas mereka dengan nada dingin. Saat giliran Pramana, dia pun tersenyum. Ini adalah alasan kenapa Wira tinggal di Kabupaten Pirola selama 5 hari. Pramana sudah menulis surat kepada teman-temannya dan mengundang mereka untuk datang membantu. Pramana adalah sarjana provinsi yang berasal dari keluarga bangsawan, sedangkan Putro adalah cendekiawan yang terkenal di seluruh negeri dan merupakan guru Pramana. Biasanya, Pramana juga sangat royal dan mempunyai banyak teman. Begitu menuliskan surat bahwa dia kesulitan dan membutuhkan bantuan, para sarjana provinsi dan sarjana kerajaan ini pun langsung datang. Setelah Pramana menjelaskan garis besar situasinya, semua orang sangat marah dan bersedia untuk bekerja sama. Bab 537. Tidak peduli apakah Wira benar-benar berjasa dalam mengalahkan bangsa Agrel atau tidak, Wira sudah mengalahkan Wolfi dan membawa kedamaian bagi Kabupaten Hiloka. Namun, Satria malah cemburu dan ingin mencelakai Wira. Para sarjana provinsi yang masih belum terjun ke dunia pemerintahan ini pun murka. Terlebih lagi, puisi dan sajak yang diciptakan Wira sebelumnya sudah tersebar di kalangan pelajar sehingga dia memiliki reputasi yang cukup besar. Ternyata memang Tuan Pramana dari keluarga Sudarto. Aku pernah bertemu dengannya di kediaman Sudarto. Kalau begitu, kenapa kamu nggak langsung bilang? Tadi, aku sudah menyeretnya keluar dengan kasar. Tadi, Tuan Pratama menutupi wajahnya. Aku mana tahu kalau itu dia. Sebelum tahun baru, ibu Tuan Wiryawan yang jadi pejabat di ibu kota itu baru saja meninggal. Jadi, dia pulang untuk menghormati ibunya. Kenapa dia bisa datang kemari? Sekelompok prajurit langsung ketakutan. Orang yang sudah menarik turun ke-12 orang tersebut langsung jatuh terduduk di lantai. Di Nuala, kedudukan pelajar sangatlah tinggi. Namun, mereka sudah bertindak begitu kasar terhadap para sarjana provinsi dan sarjana kerajaan itu. Apa bedanya ini dengan menggali lubang kubur sendiri?
Satria juga ketakutan, lalu menatap Wira dengan marah sambil berkata, "Wira, ternyata kamu sudah mempersiapkan semuanya dari awal. Beraninya kamu menjebakku." Wira mendengus. "Orang yang membuat jebakan itu kamu. Aku hanya melawan untuk melindungi diri. Sekarang, kamu harus menanggung akibat dari perbuatan burukmu." Setelah Lasmana mencarinya waktu itu, Wira sudah tahu bahwa pasti akan ada banyak orang yang mencari masalah dengannya dalam perjalanannya kali ini. Cara orang pemerintah menjebak rakyat jelata hanyalah dengan memfitnah, lalu menghukumnya secara sah. Setelah memikirkan hal ini, dia pun mengatur berbagai cara untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi. Salah satunya adalah menyuruh Pramana mengundang para sarjana provinsi dan sarjana kerajaan ini. Ternyata, caranya ini memang berhasil. "Jangan sombong, aku nggak tahu bagaimana caranya kamu menipu mereka untuk kemari. Tapi, aku yakin mereka nggak akan menyinggung Pak Dirja demi kamu." Satria memelototi Wira, lalu berjalan ke arah sekelompok prajurit dan mulai memukuli mereka sambil memaki. "Dasar sekelompok bajingan, apa kalian buta hingga nggak mengenali tuan-tuan sarjana ini? Cepat minta maaf. Para tuan sarjana sekalian, maafkan kami. Harap kalian bisa berbesar hari dan tidak mempermasalahkan hal ini dengan kami. Kami akan bersujud pada kalian sebagai bentuk minta maaf." Seluruh prajurit yang ada di lokasi langsung berlutut dan buru-buru meminta maaf sambil menangis. Pramana, Wiryawan, dan sekelompok orang lainnya langsung berpaling. Mereka malas meladeni sekelompok prajurit itu. Di Nuala, ada banyak prajurit yang reputasinya bahkan lebih buruk daripada penjahat. "Tuan-tuan sekalian, kalau tahu kalian ada di dalam kereta kuda, aku tidak akan berani menyinggung kalian. Ini semua hanya salah paham." Satria berkata sambil tersenyum dan membungkuk. Di Nuala, sastra lebih penting daripada militer. Cendikiawan dan keluarga kerajaan merupakan orang-orang yang dijunjung tinggi di kerajaan. Meskipun Satria adalah pejabat militer tingkat kelima bawah, dia juga akan tertimpa sial jika berani menyinggung seorang pejabat sipil tingkat ketujuh. Para pejabat sipil memiliki teman dan guru. Begitu terjadi masalah, semua orang akan langsung berkumpul untuk membelanya. Selain itu, para menteri yang mengendalikan pemerintahan juga adalah pejabat sipil, sedangkan pejabat militer dikekang dengan ketat. Entah berapa besar kekuatan di balik 11 sarjana provinsi dan seorang sarjana kerajaan ini. Namun, Satria malah berani menyinggung mereka. Apabila masing-masing dari mereka menulis sepucuk surat kepada istana, Satria pasti akan dipenjarakan atau bahkan dihukum mati. Jika Satria tidak bisa menenangkan orang-orang ini, hari-hari baiknya akan segera berakhir. Mengenai membunuh orang, jangankan memberi perintah pada prajuritnya, Satria sendiri juga tidak berani melakukannya. Membunuh seorang sarjana provinsi adalah masalah besar, apalagi membunuh 11 orang sarjana provinsi dan 1 orang sarjana kerajaan. Jika terjadi hal sebesar itu, Satria juga tidak akan terlepas dari bahaya meskipun hal itu tidak ada hubungannya dengannya. "Salah paham," Pramana mencibir. "Kamu menyelipkan baju zirah dan panah busur ke dalam kereta kudaku, lalu memfitnahku menyembunyikan barang terlarang dan hendak memberontak. Sialan, berani sekali kamu bilang ini hanya salah paham." Wiryawan juga berkata dengan ekspresi suram. "Satria, kami semua sudah dengar dengan jelas, kamu mau memfitnah dan mencelakai orang baik. Beraninya kamu masih berdalih. Aku memang sedang berkabung, tapi aku tetap bisa menulis petisi. Tunggu saja, aku akan beritahu para menteri, 2 penasihat, dan yang mulia tentang hal ini." Nohan juga berkata, "Temanku, Kaesang adalah inspektur istana yang bertanggung jawab menyelidiki pejabat di kerajaan ini. Dia bahkan berani menyelidiki para pejabat besar di istana, apalagi kamu yang hanya merupakan pejabat militer tingkat kelima. Berhubung kamu berani melanggar hukum kerajaan, tunggu saja giliran diselidiki." Bab 538. Japa juga bersuara, "Satria, guruku itu adalah Pancaka Winata, wakil jaksa agung di lembaga kejaksaan. Aku pasti akan memberi tahu lembaga kejaksaan mengenai tindakanmu ini." 11 orang itu melaporkan pendukung mereka dan terlihat seperti akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. "Tuan-tuan sekalian, ini benar-benar adalah salah paham. Yang mengacau itu bawahanku, bukan aku." Satria sudah ketakutan. Dia merenung sejenak sebelum berkata dengan bijak. "Aku memang kurang tegas dalam mendisiplinkan bawahanku. Kalian boleh melaporkan tentang masalah ini dan aku siap kehilangan jabatanku. Tapi, ini semua perintah Pak Dirja. Pak Dirja akan menyelidiki kenapa aku kehilangan jabatanku. Apa kalian ingin menghalangi rencana Pak Dirja demi seorang pedagang yang tidak akan dipekerjakan di istana?" Satria sudah tidak mampu menghadapi para sarjana ini. Jadi, dia mau tak mau harus menggunakan nama Dirja. Ada banyak sarjana provinsi yang mengerutkan kening. Mereka mengerti maksud ucapan Satria, Dirja adalah dalang di balik masalah ini.
Apabila mereka membela Wira, itu berarti mereka akan melawan Dirja. Dalam sekejap, ada banyak sarjana provinsi yang mulai menjadi agak ragu. Meskipun mereka bisa mengancam Satria dengan penuh percaya diri, Dirja adalah prefektur Lokana dan juga seorang sarjana kerajaan. Meskipun berhasil menjadi sarjana kerajaan, mereka belum tentu bisa menjadi seorang prefektur setelah bergulat bertahun-tahun. Tanpa latar belakang keluarga bangsawan, tidak ada orang yang bisa menyinggung seorang prefektur. Namun, mereka juga merasa tidak rela dalam menghadapi ketidakadilan seperti ini. Dalam sekejap, mereka pun merasa sangat gundah. Melihat sekelompok sarjana provinsi dan bahkan wiryawan yang terdiam, Satria pun tersenyum dan tidak takut pada mereka lagi. Dia tahu sekelompok sarjana provinsi ini tidak akan berani melawan Dirja demi seorang pelajar yang tidak akan dipekerjakan di istana. Maksudmu, selain kamu, Dirja juga terlibat dalam masalah ini. Begitu melihat para sarjana provinsi yang terdiam, Pramana langsung maju dan membentak Satria sambil menunjuknya. Yang satu itu prefektur yang hanya tahu menambah pajak rakyat, yang satu lagi letnan jenderal yang nggak mampu membasmi penjahat. Tuan Wahyudi berhasil menghabisi Wolfi sehingga pangkat kalian diturunkan. Lalu, kalian iri sama kemampuannya dan mau mencelakainya. Aku nggak bermaksud untuk mencelakainya. Ini semua tindakan bawahanku, nggak ada hubungannya denganku. Satria buru-buru membantah, lalu berkata dengan dingin. Tuan Pramana, apa ayahmu tahu kamu memfitnah Pak Dirja? Apa ini juga kehendak keluarga Sudarto? Benar, ini kehendak keluarga Sudarto. Siapapun yang berani melawan Paman Wira setara dengan melawanku. Pramana langsung menunjukkan sikapnya dan menatap ke sekeliling sambil berteriak dengan kuat. Teman-teman sekalian, kalau kita biarkan dua pecundang ini mencelakai Tuan Wahyudi, kita akan tercatat sebagai orang seperti apa di sejarah. Demi menegakkan keadilan, meneruskan ajaran para guru besar, dan kedamaian dunia, sebagai pelajar, kita harus melakukan sesuatu. Benar, demi menegakkan keadilan, meneruskan ajaran para guru besar, dan kedamaian dunia. Tuan Wahyudi sudah menciptakan sajak dan puisi terbaik sepanjang masa. Kalau kita hanya melihatnya dicelakai para pejabat korup ini dalam diam, bagaimana orang-orang akan menilai kita? Lindungi Tuan Wahyudi dan jatuhkan para pejabat korup ini. Begitu mengungkit tentang sejarah, semangat sekelompok sarjana provinsi itu langsung berkobar dan sedikit keraguan yang mereka rasakan langsung sirna. Kemudian, mereka langsung menyerang Satria. Duk, duk, duk. Sekelompok sarjana provinsi dan sarjana kerajaan mengangkat tangan mereka dan mulai memukul Satria. Aduh, jangan pukul lagi. Aku sudah menyadari kesalahanku. Tuan-tuan sekalian, jangan pukul lagi. Seru Satria sambil melindungi kepalanya dengan kedua tangan. Dia bisa mengalahkan sekelompok pelajar ini, tetapi tidak berani bertindak. Para prajurit yang berlutut di lantai juga menunduk. Mereka tidak berani menyaksikan pemimpin mereka dipukul. Wira pun terkejut. Dia tidak menyangka masalahnya akan menjadi seperti ini dan berpikir dalam hati. Pramana hebat juga. Saat berada dalam masalah, selain bertindak sendiri, dia juga bisa menggerakkan teman-temannya untuk bertindak bersama. Dia memang berbakat. 1 jam kemudian, Satria yang wajahnya memar dan bengkak kembali ke balai prefektur. Setelah melihatnya, Dirja menunjuknya dan memaki. Dasar pecundang, bisa-bisanya kamu dipukul sekelompok pelajar hingga begini dan melepaskan anak itu. Apa gunanya kamu?